Tuhan Yesus, terima kasih karena oleh Engkaulah kami boleh menyebut Allah yang kudus itu sebagai Bapa kami. Oleh karena Engkaulah yang mau menjadi manusia, yang mau turun ke dunia, membuat kami yang seharusnya tidak mampu bertemu dengan Allah boleh bertemu dengan akrab. Oleh karena Engkaulah kami diperkenan dalam penyembahan, dalam ibadah. Oleh Engkaulah Tuhan Yesus, setan-setan juga takluk kepada kami. Oleh karena Engkaulah juga Tuhan Yesus, di dalamnya kami memperoleh pengampunan, penebusan tiap hari. Karena langkah-langkah kami yang selalu ada kemungkinan salah dan dosa, tiap saat disucikan kembali. Nama Yesus yang indah, yang kami agungkan, yang masih menjadi rahasia bagi banyak orang, tapi bagi kami menjadi keindahan dan kemuliaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apa yang kami sudah angkat kepadamu, baik lagu kami, pujian kami, musik kami, kesaksian kami, seluruh doa kami, Tuhan sudah terima. Itulah indahnya Engkau Tuhan Yesus, tidak pernah menolak, dan Engkau mau sungguh menerima kami. Oleh karena itu sekarang kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu akan menolong kami, membuat iman kami kuat, membuat rohani kami terpelihara, membuat hati kami bersih, membuat kami berjalan dalam kebenaran, dan membuat kelakuan kami berubah, dan membuat kami akan tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Karena itu kami sambut firman-Mu dengan hati terbuka. Dan apabila di tengah-tengah kami masih ada kemampuan-kemampuan roh-roh yang menyelinap, yang menyamar menjadi malaikat, masih mampu ada di tengah kami, kami ikat dia dalam nama Tuhan Yesus, dan kami buang keluar ke tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk iblis dan para pengikutnya. Dan kami sekarang yakin pengurapan-Mu tidak akan terhalang lagi, karena kami menyerahkan diri hanya kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami secara baru untuk hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu pokok mengenai bulan Desember. Pada waktu saya tanya tema apa yang diminta kepada saya, karena dikatakan bebas dari Bapak saja, saya jadi bingung pilih yang mana. Terlalu banyak yang saya harus sampaikan. Tetapi satu poin keputusan terakhir saya terima dari Tuhan untuk mengajak semua ibu-ibu sekalian merenungkan mengenai persiapan kita memasuki Natal ini, persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan. Dan saudara-saudara, saya diingatkan oleh Tuhan pada waktu merenungkan soal menyambut Natal, menyambut kedatangan Tuhan. Bukan lagi kedatangan Tuhan seperti bayi, ya, seperti 2000 tahun yang lalu, tapi kedatangan Tuhan sebagai Raja. Berarti kita tidak lagi merayakan Natal hanya merupakan renungan masa lalu, tapi juga merupakan pengharapan kedatangan Yesus yang akan datang. Dia akan datang sebagai Raja. Amin, saudara. Dan pada saat dia datang, ada firman Tuhan berkata, ada dua orang yang sedang tidur, dan satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Dua orang sedang di ladang, yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Mungkin ayat itu bisa disambung. Dua orang atau tiga orang di mobil, satu orang diangkat, satu orang ditinggal. Mungkin ada 30 orang di bis, sopirnya diangkat, bisnya tidak punya sopir lagi. Itu tergantung siapa yang sungguh akan diangkat oleh Tuhan. Ialah yang sungguh siap untuk bertemu dengan Tuhan. Oleh karena renungan itu saya renungkan, saudara-saudara. Dan saya juga merenungkan pada waktu saya dalam perjalanan 14 jam di atas pesawat dari sini ke Jerman. Aduh, saya renungkan, sudah dekat dirasanya dengan surga ini. Sudah dekat ya, sudah tinggi sekali. Tapi saya renungkan, bulan Desember ini bulan kasih Tuhan. Kita selalu di mana-mana lihat bulan kasih Tuhan. Masuk di toko-toko di Jerman, itu semua sudah disambut. Bulan November sudah sambut semua perhiasan Natal, semua sudah keluar. Kue Natal sudah disajikan atau sudah bahan-bahan kue Natal dijual dan sebagainya. Saya ingat ini bulan yang indah sekali. Saya ingin membagikan hal ini, bahwa bulan yang indah adalah bulan kasih Tuhan.
Tapi bulan kasih Tuhan perlu dipersiapkan dengan matang. Sebab sudah ada firman yang seperti saya katakan tadi, 2 orang tidur bersama-sama, satu diangkat, satu ditinggalkan. Nah, siapa itu 2 orang yang tidur bersama? Mungkin suami istri, mungkin kakak adik. Berarti itu adalah keluarga kita. Dan saya ingin mengajak kita supaya kita merenungkan Natal. Mungkin sudah punya renungan pribadi, tapi renungan saya mengajak semua teman, semua mereka yang belajar di pusat latihan kami. Ada 3 tempat pusat latihan kami. Semua kami tantang untuk Natal ini merenungkan kasih Tuhan yang ingin mencapai keluarga kita seluruhnya. Yesus datang untuk keluarga kita, seisi rumah kita. Ada satu bacaan yang sudah mungkin ceritanya sampai bosan, tetapi saya ingin mengambil renungan rohani untuk mengajak kita masuk dalam persiapan bulan kasih Tuhan ini, menyambut kedatangan Tuhan. Lukas pasal 19. Mari kita lihat Lukas 19. Kalau saya sebut Lukas 19, mungkin ibu-ibu sudah hafal. Oh, ini cerita Sakeus. Bukan cerita Sakeusnya yang saya akan tekankan. Tapi saya ingin ajak kita, apa rahasia yang terungkap pada waktu sejarah suci mengenai Sakeus ini ditulis. Ada kata-kata yang berwibawa, yang penuh arti, yang sampai sekarang tetap merupakan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saya rindu kata-kata Yesus itu terjadi untuk kita. Bahwa keselamatan akan terjadi di rumah kita, seisi rumah kita. Baiklah, meskipun kita hafal, kita baca dulu Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, saya ajak kita baca secara silih berganti. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudara-saudara, saya pernah mendapatkan satu rema tahun 61 pada waktu saya baru bertobat. Belum bisa membaca Alkitab, belum punya Alkitab, belum biasa membaca Alkitab. Saya bertobat dan saya kemudian harus meninggalkan segalanya, rumah, orang tua, saudara dan sebagainya. Dan waktu itu saya mendengar satu firman. Firman itu ternyata ada di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Firman itu jelas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu." Waktu itu saya tidak mengerti. Saya belum berkeluarga. Jadi pasti yang dimaksud seisi rumah itu adalah orang tua saya, kakak saya, adik saya. Tetapi kondisinya seperti tidak memungkinkan untuk menerima ayat itu, rema itu, sebagai sesuatu yang akan terjadi. Kondisi kenyataannya, saya sedang ditolak. Saya sedang diusir. Tidak diterima. Bagaimana mereka akan selamat? Saudara-saudara, kemudian rema ini tahun demi tahun sungguh menjadi nyata. Apa yang dulu rasanya tidak mungkin, kemudian menjadi kenyataan. Dan sekarang saya tahu keluarga saya, kakak, adik, ayah, sudah dalam Tuhan. Masih ada satu orang yang belum. Tapi saya percaya rema itu akan digenapi. Saudara-saudara, apa yang Tuhan berikan kepada Sakeus pada saat dulu, dia berkata secara langsung, "Sakeus, aku mau menumpang, menginap di rumahmu." Mungkin secara hikayat suci, kita pikir ini dulu dan waktu zaman Sakeus. Tapi kalau ini juga menjadi rema bagi kita, yang kita baca sekarang,
Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di kota kita, di Jakarta. Dan dia pasti akan membuat orang lain ingin melihat dia. Mungkin kita menempatkan diri kita sebagai Sakeus. Ingin juga melihat Yesus. Sekedar ingin melihat orangnya bagaimana Yesus itu. Dan untuk itu ada banyak rintangan. Rintangan pertama, orang banyak yang berdesak-desakan. Rintangan kedua, dia pendek, tidak bisa melihat. Dan rintangan ketiga, dia dikatakan orang kaya. Rintangan keempat, dia juga disebutkan kepala bea cukai. Mengapa disebut rintangan? Karena tidak akan gampang dia untuk begitu saja mau bertemu dengan Yesus. Gengsi. Saudara-saudara, tetapi oleh karena dia mempunyai kemauan, satu persatu rintangan ditinggalkan. Orang banyak tidak jadi menjadi rintangan lagi. Pendeknya juga tidak menjadi rintangan lagi karena dia sudah mempunyai akal, dia berusaha, dia naik pohon. Orang banyak pun tidak bisa menghalangi. Kependekannya pun tidak bisa menghalangi. Dia bisa mengatasi. Dia naik pohon. Rasa gengsinya juga dia buang. Masa kepala bea cukai naik pohon begitu saja. Kan gengsi. Dia buang. Juga kebiasaan orang kaya dia buang. Tidak mungkin orang kaya mempunyai cara seperti itu. Dan oleh karena itu, Tuhan Yesus melihat orang yang mempunyai kemauan untuk menghilangkan, membasmi, membuang segala rintangan. Yesus seperti kita lihat di sini. Pada saat Sakeus mau menghilangkan rintangannya dengan usaha yang luar biasa indahnya, Tuhan Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus tahu persis keinginan seseorang. Dan Tuhan Yesus melihat ada usaha. Dan usaha yang dibuat satu langkah oleh Sakeus. Langsung dijawab oleh Tuhan dengan langkah-langkah yang tepat sekali. Nah, ini sesuatu pelajaran rohani yang bagus sekali. Saudara-saudara, kita juga punya banyak rintangan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Apalagi sampai nanti kita ingin supaya Tuhan Yesus juga masuk di rumah kita, bertemu dengan seisi rumah kita. Masih ada banyak rintangan. Tetapi kalau kita mau melangkah dalam kesulitan, satu langkah yang kita buat, Tuhan Yesus akan menjawab. Tuhan Yesus akan melangkah, mungkin 2-3 langkah. Sebab itulah di dalam pekerjaan Tuhan pun selalu harus mulai langkah. Langkah usaha, langkah keberanian kita. Itulah yang disebut langkah iman. Sehingga Tuhan akan menjawabnya. Pada saat kita mulai, Tuhan Yesus lebih cepat menjawab. Tapi pada saat kita belum mulai, Tuhan Yesus menuntut supaya kita mulai dulu. Tuhan ingin supaya kita mulai. Dan pada saat kita mulai, Tuhan akan melangkah lebih banyak daripada kita. Nah, saudara-saudara, yang ingin saya katakan di sini bahwa apa yang terjadi pada Sakeus ini adalah sesuatu yang memberi gambaran kepada kita bahwa pada saat kita mempunyai kerinduan melihat Yesus, semua rintangan semua rintangan dibuang, dihancurkan, disingkirkan. Dan puji Tuhan. Lalu masih ada rintangan satu. Waktu Yesus mengatakan, aku mau menumpang di rumahmu, masih ada ejekan-ejekan, masih ada olokan-olokan, masih ada sindiran-sindiran, masih ada hinaan-hinaan dari orang-orang lain didengar. Masa orang pemungut cukai, orang berdosa, masa dia mau menginap di sana? Tapi ada reaksi yang indah sekali. Reaksi terhadap sindiran, reaksi terhadap ejekan, reaksi terhadap hal-hal yang melecehkan Sakeus tadi, dia jawab. Sakeus berdiri, ayat 8. Dia sekarang mengadakan satu proklamasi, satu pengakuan. Dan di sinilah pertobatan.
Bukan saja usaha untuk sekedar melihat, bertemu, tapi sekarang ada satu langkah kesadaran yang tinggi sekali. Kesadaran akan dosanya. Tuhan, dia katakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kembalikan 4 kali ganda. 4 kali ganda. Dia menyadari akibat daripada ejekan, lecehan, dan sindiran orang. Malah dia menjadi sadar. Malah dia sekarang menjadi bertobat. Dan pertobatannya membuat dia membuat satu pengakuan. Pengakuan di hadapan Yesus, bukan di hadapan manusia. Dan disitulah ada rema. Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena ada usaha mencari, karena ada kerinduan mencari, karena ada kesadaran dan bertobat. Tuhan katakan keselamatan di rumah ini. Nah, rumah ini yang dimaksudkan adalah keluarga. Suami, istri, anak-anak, siapa saja. Istilah yang lain dipakaikan seisi rumah. Dan pembantu-pembantu juga ada, sopir, ada tukang kebun, siapa saja dalam rumah. Karyawan, pekerja, seisi rumah. Dan saudara-saudara, pada saat yang indah itu, Yesus memberikan satu pernyataan yang sampai hari ini berkuasa. Karena ini adalah firman. Dan kalau kita menerima pernyataan ini, begitu bahagia. Begitu bahagia. Yesus ingin menyelamatkan seisi rumah. Kita memang menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Benarkah kita menyambut kedatangan Yesus? Katakan Natal bagi kita. Dengan suatu kesiapan untuk mengalami kesukacitaan pada saat dia datang. Atau kita akan ditimpa oleh kedukaan, kesusahan, kesedihan yang luar biasa. Karena pada saat Yesus datang, ternyata sebagian keluarga kita tertinggal. Coba saudara bayangkan. Kita berkumpul di rumah tangga, ada suami, istri, anak-anak. Kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan, merayakan Natal. Dan Yesus datang, dan kedatangan Yesus dikatakan akan terjadi pengangkatan. Apabila hanya 4 anggota keluarga, hanya 2 yang diangkat. Apakah itu kesukaan? Apakah itu kebahagiaan? Pasti itu merupakan kesedihan yang luar biasa. Pada saat Natal kedua akan terjadi kesedihan yang luar biasa. Karena dikatakan ada orang-orang yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Jadi angkat. Dan yang belum diselamatkan ketinggalan. Bagaimana perasaan hati kita melihat kita pelan-pelan terangkat, sedang melihat saudara kita, suami atau istri atau anak-anak kita tidak bisa terangkat. Pasti kita ingin menolong, tidak bisa menolong. Dan disitulah dikatakan terjadi tangisan, terjadi kertakan gigi, terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan. Karena itu saudara, betapa bahagianya kalau kita sekarang siapkan keluarga kita. Siapkan keluarga kita untuk sungguh menyambut kedatangan Yesus. Bersama-sama seisi rumah kita terangkat. Jangankan anak, jangankan suami, jangankan istri. Barangkali hanya pembantu kita yang sudah tahunan bersama kita, meladeni kita, melayani kita. Pada saat kita diangkat dia tertinggal. Barangkali kita juga cukup sedih. Karena itu saudara-saudara, sungguh kita memerlukan suatu ketaatan untuk mengisi keinginan Tuhan Yesus ini. Bahwa Tuhan Yesus ingin menyelamatkan seisi rumah kita. Seisi rumah kita. Salah satu kewajiban, tugas yang saya wajibkan kepada mereka yang belajar di pusat latihan kami, pusat latihan pelayanan, ialah mulai melayani di Yerusalem, dalam arti keluarga sendiri. Semua orang katakan berat. Memang berat. Tetapi Tuhan yang punya pekerjaan, bukan kita. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memperlengkapi, dan Tuhan juga yang akan menghasilkan. Dalam sistem pelayanan misi,
Yang dikatakan menumbuhkan itu Tuhan. Dan yang dikatakan membuat ladang itu menguning, matang, itu Tuhan. Kita bisa menabur. Tetapi kita juga ditugaskan menuai. Menuai artinya ambil hasil. Dan oleh karena itu, bagian kita ialah melakukan apa yang Tuhan suruh. Menabur, menanam, menyiram, menuai. Tapi yang menumbuhkan, yang membuat matang, Tuhan. Dan oleh karena itu pada saat kita ditugaskan untuk melayani keluarga kita, memang Tuhan akan membuat matang keluarga kita. Saudara-saudara, salah satu contoh saya ingin saksikan dari sekian banyak contoh pertobatan orang-orang yang bukan Kristen dalam pelayanan saya baru-baru awal bulan ini di Eropa. Ada satu keluarga yang perlu saya saksikan. Seorang dokter, juga seorang dosen di kedokteran. Dia bukan Kristen. 5 tahun sudah menikah dengan seorang yang sudah Kristen. Nah, istrinya Kristen dari kecil. Dan dokter ini, dia katakan kepada istrinya, saya tidak akan pernah menjadi Kristen. Dan saya tidak akan mau menjadi Kristen sebelum saya tahu mengapa orang Kristen menyembah Yesus. Mengapa tidak Tuhan atau Allah. Saudara-saudara, 5 tahun ini banyak hamba Tuhan yang sudah melayani. Ya orang Jerman, ya orang Amerika, ya orang Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang seringkali berdatangan dan tidak jarang juga menginap di rumahnya. Terus melayani 5 tahun. Tetap sampai detik terakhir dia belum mau menjadi Kristen. Dan pada waktu saya di sana, dia minta saya menginap di rumahnya. Dan panitia yang mengundang saya izinkan. Dan pada waktu kami bercakap-cakap, dia ulangi kembali pernyataannya yang selalu dia ulangi. Saya tidak akan mau menjadi Kristen, saya tidak akan pernah menjadi Kristen sebelum saya tahu mengapa orang Kristen menyembah Yesus. Bukankah dia manusia yang dilahirkan? Buktinya dia diperingati hari Natal, dia lahir. Bukankah dia manusia? Mengapa dia harus disembah? Banyak penjelasan diberikan, tapi dia katakan, saya tidak bisa terima. Saya belum bisa terima. Dan istrinya selalu berkata, kamu keras hati. Wah, suami saya keras hati, Pak. Di depan saya juga dia katakan, Pak, suami saya ini keras hati. Udah 5 tahun diinjil ya, hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat. Nggak mau bertobat sampai hari ini. Dan saya katakan, ada waktu Tuhan, Bu. Mungkin malam ini waktu Tuhan. Dan saya bicara. Saya ingin supaya Bapak mengerti mengapa orang Kristen menyembah Yesus. Kalau sudah banyak yang menjelaskan, mungkin saya malam ini tidak banyak. Saya juga dulu tidak mau bertobat, tidak mau terima Yesus. Karena saya belum mengerti. Dan bagus sekali satu pendirian. Saya baru mau kalau saya mengerti. Dan saya katakan, kalau satu kali you bertobat, you tidak akan gampang mundur. Saya sekarang juga mengerti mengapa saya sembah Yesus. Wah, dia tertarik. Bagaimana, Pak? Dan saya katakan sederhana. Saya dan semua manusia yang lain mau mencari Tuhan. Karena waktu bertemu dengan Tuhan, itulah selamat. Tapi mampukah kita bertemu dengan Tuhan? Jangankan dengan Tuhan. Kalau kita mencari matahari yang kelihatan, yang jelas kita lihat, dan yang kita bisa dapat. Kalau Tuhan kita nggak lihat, kita cari di mana? Kita cari matahari yang kelihatan. Dan kalau kita mau bertemu dengan matahari dan kita mau pegang matahari, mau kita rangkul matahari, saya yakin sebelum kita bertemu juga kita sudah mati. Karena dia orang memang pintar sekali. Dia cepat bisa ngerti. Karena panasnya matahari. Tapi panasnya Tuhan lebih panas. Karena dia kudus. Dan manusia berdosa. Sebelum manusia bertemu dengan Tuhan, dia sudah hancur. Bukan selamat, hancur. Nah sekarang kalau Tuhan yang mencari manusia. Kalau Tuhan yang mencari manusia, juga sama.
Sebelum Tuhan ambil kita, sebelum Tuhan menggapai kita, sebelum Tuhan pegang kita, kita sudah hancur. Dan untuk inilah Allah sekarang ngalah. Saya katakan bahasa sederhana. Allah mau mengalah. Allah yang mulia. Allah yang begitu tinggi kedudukannya, dia mau turun. Dia mau mengubah bentuk. Dia mau merendahkan diri. Dia mau mengosongkan diri. Dia mau sungguh-sungguh mengorbankan segala yang indah-indah. Dia mau jadi manusia. Filipi pasal 2. Dia Allah. Dia mau jadi manusia. Turun derajat. Dia turun derajat. Dia buang segala kemuliaannya untuk supaya dia dapat bertemu dengan manusia tanpa manusia harus hancur. Allah yang mau jadi manusia inilah namanya Yesus. Dan di dalam Yesus inilah tersimpul Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Manusia yang mau cari Allah dan Allah yang mau cari manusia bertemu dalam Yesus tanpa hancur, tanpa mati, bahkan sebaliknya selamat. Saudara, penjelasan yang sederhana ini Roh Kudus bakar begitu rupa, baik secara intelektual, baik secara iman, secara apapun, dan dia jam 2 malam dia berlutut. Sekarang saya mengerti, dan sekarang saya menjadi Kristen. Sekarang saya terima Yesus. Istrinya loncat, haleluya, puji Tuhan. Saya katakan, keselamatan hari ini ada di rumah ini. 5 tahun mereka menikah, belum punya anak, baru 2 orang dalam keluarga. Maka sungguh Yesus menjamah keluarga ini. Saudara, besoknya dalam seminar dia bersaksi. Orang yang disegani, orang yang betul-betul selama ini dilihat seperti secara luar tidak ada cacat, tidak ada salah, tidak ada kurang. Tapi sekarang dia bersaksi. Karena dia sudah tahu bahwa orang-orang juga pasti akan menunggu kapan dia menjadi Kristen. Dia bersaksi di depan seminar bahwa dia tadi malam sudah jadi Kristen. Tadi malam sudah terima Yesus. Karena sudah mengerti mengapa manusia menyembah Yesus. Saudara-saudara, kesaksian yang indah. Dan contoh ini saya ingat. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan seisi rumah. Ada usaha dari istrinya. Ada usahanya. Dia mulai melangkah. Dia minta doa. Dia minta hamba Tuhan menginap. Dia minta. Ada usaha. Satu langkah dia buat. Tuhan sudah melangkah lebih jauh. Dan suaminya diselamatkan. Ini salah satu yang bisa saya saksikan dalam kaitan ini, saudara. Dan sekarang saya ingin mengajak kita. Masing-masing. Kita punya keluarga. Entah masih berdua. Entah sudah sendirian. Entah diberi anak-anak banyak. Entah punya famili, saudara, kakak, mertua, orang tua. Sudahkah mereka selamat termasuk seisi rumah kita? Ataukah kita akan mengalami kesedihan pada waktu kita diangkat? Dan mereka belum. Sebab itu saudara-saudara, di dalam kaitan program Allah ingin menyelamatkan seisi rumah, mari kita buat langkah-langkah tertentu. Meskipun sulit. Saya yakin sulit. Seperti saya juga mengalami kesulitan. Untuk menginjili ayah saya rasanya sulit setengah mati. Tapi pada saat kita mempunyai usaha-usaha untuk ke arah yang demikian, Tuhan sudah melihat. Dan Tuhan melihat. Pada waktu Tuhan melihat kita ada usaha, 1 langkah, dia mulai dengan 2 langkah. Kita mulai 2 langkah, dia mulai dengan 4 langkah. Kita mulai pertengahan langkah, dia sudah mau menyelesaikannya. Dan saya yakin ini sesuatu yang indah. Saudara-saudara, dalam pelajaran kuasa gelap, saya melihat program iblis. Program iblis ialah menghancurkan keluarga. Sebab keluarga adalah lembaga yang langsung diciptakan, dibentuk oleh Tuhan. Kalau lembaga-lembaga lain diatur oleh manusia. Tuhan berikan akal manusia dan manusia yang atur. Tapi keluarga, pertemuan suami istri langsung diatur oleh Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan, diberikan perintah supaya keluarga ini akan dirawat dengan baik. Dan keluarga ini Tuhan rawat. Keluarga ini diselamatkan. Keluarga ini adalah keluarga Allah. Keluarga ini menggambarkan keluarga yang lebih indah, hubungan Kristus dengan jemaat.
Dan oleh karena itu saudara-saudara, iblis benci sekali dengan keluarga. Dia berusaha untuk memisahkan. Dia berusaha untuk menghancurkan keluarga. Dan oleh karena itu kita melihat program iblis dalam kegiatan keselamatan terjadi di rumah ini. Kita hadapi iblis. Kita hadapi iblis. Iblis yang mengeraskan hati famili kita yang tidak mau bertobat. Yeskiel 13 ayat 20, 21, 22 dikatakan iblis mengeraskan hati sehingga tidak mau bertobat. Ada keluarga kita secara ekonomi, secara komunikasi, secara sosial mungkin baiknya bukan main dengan kita. Tapi kalau sudah bicara soal Injil, mulai keras. Iblis mengeraskan hati supaya tidak bertobat. Dan iblis akan kehilangan kalau dia bertobat. Dan untuk itu, akal kita yang pertama ialah usaha kita yang pertama. Kita hadapi iblis. Kita lepaskan cengkraman iblis kepada famili kita. Entah itu anak, entah itu suami, entah itu kakak, adik, orang tua. Hadapi kekuatan iblis yang mengeraskan hati, yang menangkap jiwa daripada keluarga kita. Termasuk saya pun masih punya pergumulan. Dan saya sedang mengatur terus strategi ini. Kita hadapi jiwa mereka, perasaan pikiran mereka, kemauan mereka dikeraskan, ditangkap, diikat. Itu Yeskiel 13 tadi. Karena itu kita hadapi. Kita ada di pihak Tuhan. Tuhan pembela kita. Dalam Yeskiel 13 tadi juga Tuhan katakan, aku akan menentang tali azimatmu. Aku akan melepaskan. Jadi bukan kita sendiri. Kita bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan Yeskiel 13 ayat 20, aku akan menentang tali azimatmu, hai para dukun. Aku akan melepaskan umatku. Dan kalau sudah dilepaskan umat Tuhan, keluarga kita, maka hati yang keras juga akan menjadi hati biasa. Hati biasa itu membutuhkan keselamatan. Tapi hati yang ditangkap dikeraskan oleh iblis tidak mau diselamatkan. Karena itu hadapi iblis. Berdoa untuk keluarga kita yang belum bertobat. Secara sungguh-sungguh. Berdoa untuk kelepasan mereka. Memakai kuasa Tuhan. Kemudian iblis juga dalam 2 Korintus 4 ayat 4 berkata, firman Tuhan berkata, ilah zaman ini membutakan akal pikiran sehingga tidak bisa melihat keindahan Yesus, keindahan Injil. Kita mengerti itu usaha iblis untuk membutakan akal pikiran famili kita, anggota keluarga kita yang belum bertobat. Bagaimana usaha kita? Usaha kita sekarang kita buka, kita jamah akal pikiran yang sudah dibutakan, dicelupkan supaya dia melihat kemuliaan Yesus. Pada saat ini orang hanya melihat kemuliaan dunia. Kemuliaan Yesus ditutup oleh ilah zaman ini. Kemuliaan dunia, kedudukan, harta, kesuksesan, hobi itu seringkali sudah menjadi kemuliaan dunia. Dan itu saja yang dilihat karena akal sudah dibutakan. Tapi pada saat kita mengerti strategi iblis ini di tengah-tengah keluarga kita, kita katakan seperti firman Tuhan dalam Filipi juga ada firman Tuhan bahwa kita disuruh mengenakan pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Kita mengenakan perasaan Kristus. Dalam Filipi 1, Filipi 2, Filipi 4 juga ada bahwa kenakan pikiran Kristus, kenakan perasaan Kristus. Allah akan memelihara akal pikiran kita. Dan sekarang berdoa untuk famili kita yang akal pikirannya dibutakan, sehingga yang dia lihat hanya kemuliaan dunia dan kemuliaan Yesus tidak bisa dilihat. Dan kita berdoa supaya dicelupkan mata anggota keluarga kita yang belum diselamatkan, supaya dia melihat kemuliaan Yesus. Ada firman Tuhan yang lain mengatakan hatinya dikuasai. Amsal 5 ayat 3, hati orang dikuasai oleh iblis. Ananias dan Safira, meskipun dia sudah baik dalam Tuhan, kalau hatinya dikuasai, dia sekarang keluar dalam ekspresi
yang lain. Ada bohong, kelihatan baik tetapi bohong. Hadapi iblis yang menguasai hati. Jadi untuk kita sungguh berbeban supaya Yesus masuk dalam rumah tangga kita, menyelamatkan. Yang dimaksud rumah tangga bukan saja suami istri anak dalam garis langsung, juga siapa saja yang tinggal di rumah kita. Hadapi itu. Saudara, pada waktu kita mulai melangkah, iblis telah bisa kita sisihkan dari campur tangan di tengah-tengah keluarga kita. Maka sekarang kita menghadapi saudara kita sebagai saudara biasa, sebagai saudara yang membutuhkan diselamatkan. Dan itulah yang kita mau, supaya mereka diselamatkan. Saudara-saudara, usaha iblis tidak berhenti sampai di situ. Dia terus-menerus ingin mencengkram supaya tidak seisi rumah kita selamat. Karena iblis juga mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan banyak sekali yang menghendaki mengatakan supaya seisi rumah kita diselamatkan. Kepala penjara di Filipi diselamatkan dengan seisi rumahnya. Ibu Lydia sebagai orang pertama yang bertobat di jemaat Filipi diselamatkan dengan seisi rumahnya. Dan sekarang kita lihat Zakheus, Tuhan Yesus masuk dan seisi rumah ini juga diselamatkan. Dan kita pada saat ini, ada saudara yang masih bergumul punya keluarga yang belum diselamatkan? Berapa banyak yang punya pergumulan untuk keluarga yang belum? Berarti saya ada teman cukup banyak ya. Dan saya juga bergumul, saudara. Saya sudah berusaha. Saya datangi. Saya berikan Injil. Sekarang tunggu Tuhan akan matangkan Injil itu. Tapi saya ingin pada waktu Tuhan Yesus datang, keluarga yang tidak percaya itu juga ada detik terakhir dia bisa percaya. Sehingga kita bisa sama-sama terangkat, pelan-pelan terangkat ke surga. Saudara, saya sudah merasa ini harus serius. Tahun ini Tuhan berikan kepada saya supaya tantang setiap persekutuan untuk sungguh berbeban untuk keluarga. Jangan anggap ini sesuatu yang biasa. Kita sudah diberitahu oleh Tuhan. Pada saat kedatangannya akan sebagian diangkat, sebagian tidak. Kita sudah diberitahu. Orang lain yang belum tahu, dia santai-santai saja. Tapi saudara yang sudah tahu, karena firman Tuhan sudah bilang, jangan santai, terus berusaha. Dan ini juga sesuai dengan program Tuhan, mulai menjadi saksi di rumah tangga kita. Dengan doa puasa untuk mereka yang belum bertobat, dengan usaha-usaha yang lain, bahkan juga dengan hidup kita pribadi. Kita biarkan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Saya senang melihat di mana-mana persekutuan doa ibu-ibu banyak sekali. Karena ibu-ibu memang penolong dalam rumah tangga. Dan kalau penolong tidak menolong, wah itu hancur. Oleh karena itu, sekarang saya juga pernah berkata, jangan kita memuaskan diri sendiri. Kita dipuaskan oleh Tuhan untuk menolong seisi rumah kita. Amin, saudara. Kalau kita memuaskan diri kita sendiri, gap kita dengan keluarga akan makin besar. Rohani kita makin tinggi, makin dekat, makin tinggi. Sedangkan keluarga kita makin jauh, makin jauh, makin jauh. Jangan turuti program ini. Saya harus selamat dengan seisi rumah saya. Kalau saya ikut persekutuan, mungkin ada ibu-ibu yang 7 kali seminggu, mungkin lebih. 14 kali barangkali. Jangan hanya memuaskan diri sendiri. Ibu-ibu dipuaskan oleh firman Tuhan, supaya punya kekuatan untuk menyelamatkan seisi rumah. Amin. Kalau dalam rangka itu, ibu-ibu datang persekutuan. Dalam rangka itu, ibu-ibu menggali kekuatan firman Tuhan. Sangat mulia. Tapi kalau hanya dalam memuaskan diri, itu bahaya. Pemuasan diri sendiri, membiarkan orang lain menderita, itu bahaya. Sebab saya tahu, saya ini memang orang yang selalu dicari oleh orang-orang yang punya kasus. Tiap hari nggak pernah berhenti. Segala macam kasus terbuka di hadapan mata saya. Tetapi saya tahu banyak keluarga seringkali menderita, meskipun kita rajin persekutuan, karena kuncinya belum diketahui. Kuncinya kita hadir di persekutuan, di-charge oleh Tuhan seperti baterai, diberikan kekuatan oleh Tuhan, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Adalah untuk menerima kekuatan dari Tuhan,
supaya mampu menyelamatkan seisi rumah tangga. Ini misi kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, tidak untuk memuaskan diri sendiri. Memuaskan diri sendiri adalah program iblis. Secara apa saja, kalau sudah terjadi memuaskan diri sendiri, itu program iblis. Kita tidak pernah dipuaskan oleh Tuhan untuk diri kita. Kita selalu dipuaskan oleh Tuhan supaya menolong orang lain. Tuhan Yesus berkata pada Simon dalam Lukas 22 ayat 31-32, Simon, Simon, lihat iblis menampi kamu seperti gandum, tapi aku berdoa untuk kamu, dan kalau kamu sudah insaf, kalau kamu sudah tertolong, tolong saudara-saudara yang lain. Simon tidak didoakan oleh Tuhan Yesus supaya dia kuat menang sendiri, lalu dia hidup untuk dirinya sendiri. Kalau kamu sudah tertolong, tolong yang lain. Kalau ibu-ibu terima ini sebagai mandat dari Tuhan, ibu-ibu ditolong dan bersekutuan dalam doa puasa, dalam doa semalam suntuk, dalam penyembahan pujian. Kekuatan itu pakai untuk menolong orang lain. Dan terutama tugas yang sudah dijelaskan, yang diatur dari surga, ialah menolong keluarga, menolong suami, menolong anak-anak, menolong seisi rumah. Memang sulit bersaksi di rumah, tetapi itu tugas pokok dari Tuhan supaya kita sungguh seisi rumah diselamatkan. Apapun yang sulit, kalau kita sudah bertekad, kalau kita sudah punya kemauan kita dimeteraikan oleh Tuhan, karena kemauan kita sama dengan kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan ingin supaya seisi rumah kita selamat. Kemauan kita juga ingin seisi rumah kita selamat. Kita bertemu kemauan Tuhan, dan inilah sesuatu yang kita akan capai. Kemauan kita dan kemauan Tuhan sama, seisi rumah bertobat. Saudara-saudara, pada waktu saya kembali dari Eropa beberapa minggu lalu, saya disodorkan satu majalah, Jakarta. Awas gereja setan di Jakarta. Sudah ada yang baca majalah itu? Kalau perlu saya kira kopi saja, karena itu cukup memberi petunjuk. Ada beberapa halaman yang saya baca. Gereja setan begitu tepat juga di Jakarta. Ya, disebutkan di Glodok, Kelapa Gading, Pondok Indah, Pasar Baru, Grogol sekarang. Saudara-saudara, begitu cepat. Dan ternyata orang-orang yang saya layani cukup banyak, rupanya tamatan-tamatan dari sana, kecewa-kecewa di situ. Terutama anak-anak muda. Mereka dilatih untuk membenci orang tua. Mereka dilatih, dididik untuk memisahkan diri dengan orang tua. Disuruh berontak. Yesus yang mengatakan, siapa yang tidak meninggalkan ibu bapaknya, saudaranya, tidak berlayak. Iblis dari mula juga pakai firman. Untuk menundukkan Hawa, dia juga pakai firman. Tapi firman yang dibelokkan, firman yang diekspos dari segi negatifnya. Saudara, Alkitab ini disebut Logos. Logos ini penuh dengan ayat-ayat firman Tuhan yang sepintas selalu kelihatan paradoksal. Paradoksal artinya bertentangan. Misalnya seperti ayat tadi yang dipakai oleh ini kegerakan gereja setan untuk mempengaruhi anak-anak muda. Children of God juga pakai untuk mempengaruhi anak muda supaya pisahkan diri dengan orang tua. Jangan ikut orang tua. Ini firman. Diajar memberontak kepada orang tua. Bahkan hentikan sekolah, tidak perlu sekolah. Berapa banyak pemuda yang saya layani, saya kasihan. Mereka ditempa di tempat-tempat semacam itu. Dan itulah program iblis, mau hancurkan rumah tangga. Tidak ada keselamatan untuk keisi rumah tangga. Bahkan mereka berpuasa supaya rumah tangga Kristen kacau. Saudara saya katakan, ayat-ayat paradoksal itu seringkali dimanfaatkan oleh semua aliran yang sesat. Sebab itu orang harus mengerti firman. Tuhan Yesus begitu jelas berkata dalam Matius 22 ayat 29, kamu sesat kalau tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Dua, kuasa Allah penting, setan dihadapi. Kuasa Allah penting, dan firman Allah, kitab suci penting. Sebab ini adalah tolok ukur dari segala ajaran di dunia ini. Kalau kita tidak mengerti kitab suci, kita tidak punya kuasa Allah untuk menghadapi, kita gampang sesat. Matius 22 ayat 29, Yesus katakan secara belak-belakan, kamu sesat kalau tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Karena itu kita harus belajar mengerti kitab suci. Saudara saya katakan, bukan sekedar, tapi sungguh mengerti.
Karena Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Matius 13 ayat 4 ayat 19, dikatakan di situ ada penabur yang menaburkan benih-benih, biji-biji. Sebagian jatuh di macam-macam tempat yang di pinggir jalan. Ada burung-burung datang makan. Dikatakan itulah burung-burung itu adalah iblis. Biji-biji firman yang tidak dimengerti. Dikatakan orang yang tidak mengerti firman, iblis datang mempengaruhi. Saudara-saudara, sungguh-sungguh kita butuhkan pengertian. Satu kali saya didatangi oleh dua orang ibu, yang seorang ibu memang agak sakit, dia membutuhkan pelayanan. Waktu dia datang, saya memang waktunya singkat sekali, sehingga saya harus batasi. Dan ternyata dalam pelayanan itu, percakapan itu, sebetulnya waktu ini tidak bisa dibatasi. Tapi karena saya harus mengajar, saya harus tinggalkan. Sehingga belum tuntas. Dan ibu itu berkata, Pak, saya tidak pernah bisa mengerti firman Tuhan kalau saya ke gereja. Saya berusaha untuk mendengarkan baik-baik. Saya berusaha untuk tidak bergadang supaya saya tidak mengantuk. Sampai di gereja tidak bisa saya mengerti. Dia terdiam sebentar, tahu-tahu mulutnya mengucapkan kalimat yang bukan dari dia. Ada suara lain keluar dari mulut yang sama. Sesudah dia mengatakan, saya tidak pernah bisa mengerti. Mulutnya terbuka. Dia katakan, aku yang membuat dia tidak mengerti. Aku yang mengambil firman itu. Padahal dari mulut yang sama. Aku yang mengambil firman yang dia dengar. Saya katakan, siapa kamu? Dia ketawa. Sekarang aku mengerti. Kamu adalah roh. Terjadi perdebatan. Dan dia terus bicara. Sesudah diam, berikan kesempatan ibu itu bicara lagi. Ibu itu asli bicara lagi. Karena saya seringkali memang ingin supaya saya bisa seperti orang Kristen yang lain. Saya baru setahun saya bertobat. Saya baru setahun saya percaya Tuhan Yesus. Saya ingin supaya sungguh-sungguh seperti orang lain menyembah Tuhan. Dapat karunia roh, dapat sungguh kebahagiaan. Tapi saya nggak bisa. Dan saya seringkali, ini badan saya pun, ini seringkali dikuasai. Saya tidak mengerti. Padahal saya sudah katakan, saya ini sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Atau suara itu bicara lagi. Dia milik saya. Tubuhnya milikku. Saya katakan tidak. Dia sudah terima Tuhan Yesus dan tubuhnya adalah bait Allah. Roh Kudus diam dalam dia. Dia bait Allah. Dia ejek saya. Dia juga sering bilang begitu. Selalu dia bilang, tubuhku ini bait Allah. Tapi bukan aku yang punya. Aku tahu ayat-ayat firman Tuhan yang dia selalu bilang kepada aku, tubuhku ini bait Allah. Aku tahu itu 1 Korintus 3 ayat 16-17. Roh itu hafalkan ayat. Saya katakan kamu pintar ayat-ayat. Bukan, saya enggak pintar. Saya hanya curi-curi dari dia. Kalau ke gereja, dia dengar aku yang curi, dia enggak dapat. Oh, ini terjadi, saudara. Oleh karena itu saya sungguh melihat di sini betapa indahnya kalau kita mengerti firman Tuhan, pelajari firman Tuhan yang sungguh-sungguh, supaya jangan sampai iblis memanfaatkan seperti ayat-ayat yang salah dimanfaatkan. Bahkan lebih dipertajam ayat itu, siapa yang tidak mau meninggalkan ibu bapanya, saudaranya, dia tidak berlayak mengikut aku. Dan ditambah, Yesus katakan, aku datang, jangan kira aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Itu ayat-ayat yang dipakai. Padahal sebetulnya saudara, cara mengerti ayat semacam itu ialah, saya lihat latar belakangnya. Kepada siapa Yesus berkata demikian? Ialah kepada orang yang dengan dalih, orang tua dengan dalih saudara tidak mau ikut Tuhan. Tapi kalau dengan orang yang mau ikut Tuhan, Yesus katakan lain, hormatilah ibu bapamu. Bukan dipisahkan. Nah saudara yang kekasih, karena itu mari kita perangi perbuatan iblis yang juga secara belak-belakan memakai apa yang disebut gereja setan. Sebenarnya tidak boleh disebut gereja. Gereja itu artinya umat pilihan Tuhan. Itu bukan umat pilihan Tuhan. Tetapi nama ini sudah umum disebut. Dia punya program supaya keselamatan tidak sampai di rumah tangga kita. Supaya keluarga kita hancur. Sehingga dia expose ibu-ibu yang aktif, dia aktif terus. Supaya suaminya jauh makin meninggalkan dia.
Tapi kalau ibu-ibu aktif dalam rangka dapat kekuatan untuk memenangkan suami, ini yang benar. Kalau aktif supaya puas sendiri biar suami dimakan setan, peduli amat, itu tidak benar. Oleh karena itu saudara, saya rindu supaya kita merayakan Natal secara benar, mengerti. Dalam peringatan kita memperingati Yesus lahir hampir 2000 tahun yang lalu, kita bersyukur. Tapi dalam pengharapan peringatan kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Dan kita menantikan kebahagiaan. Kita menantikan damai. Kita menantikan kesukaan. Bukan kesedihan. Bukan kengerian melihat keluarga kita ditinggalan, kita diangkat pelan-pelan. Dan oleh karena itu saudara, kita minta hadiah Natal bulan ini dari Tuhan. Saya pun sering berkata, Tuhan, saya minta hadiah satu jiwa bertobat, keluarga saya. Mungkin ada famili saya yang jauh bertobat. Saya senang sekali hadiah yang Tuhan berikan pada saya sudah cukup banyak memasuki bulan Desember ini. Dan saya lihat beberapa orang yang bukan Kristen, dia datang pada saya minta didoakan mau terima Yesus. Bukan saya yang melayani, bukan saya yang menabur. Dan pada waktu saya di Eropa, jelas sekali. 2 minggu saya di sana, tiap hari ada orang yang bukan Kristen minta saya doakan terima Yesus jadi Kristen. Bahkan yang membuat saya sangat terharu, di Jerman Barat ada hari terakhir, ada seorang bapak yang cari saya sesudah seminar. Tahu-tahu bapak ini berbahasa, bagi telinga saya bahasa ini tidak asing. Dia bahasa Bali, saya dengar bahasa Bali di Jerman. Dia katakan, Pak, saya sudah belasan tahun di sini. Saya makan dari perusahaan-perusahaan Kristen. Bos saya Kristen. Teman kerja saya Kristen. Orang-orang yang seringkali juga mengundang saya Kristen. Tapi sampai hari ini belum ada yang mengajak saya jadi Kristen. Padahal saya ingin sekali diajak. Saya minta supaya saya didoakan. Saya terima Yesus, saya mau jadi Kristen. Dia berlutut, saya doakan. Terharu luar biasa. Ini hadiah Natal yang besar. Saya rasanya di Bali saja sulit. Di Jerman ketemu orang Bali. Bukan karena suku semua, tapi karena beban kepada suku-suku tetap ada. Saya senang. Kalau melayani teman-teman Kristen yang dilepaskan dari kuasa gelap, yang kesurupan hampir setiap saat. Tapi saya rasanya tidak ada lebih sukacita daripada menerima mereka yang belum Kristen. Beberapa orang saya terima dalam awal bulan ini. Terima kasih Tuhan, hadiah Natal yang besar, luar biasa. Sehingga pada waktu saya di Jerman sebetulnya saya harus sakit. Karena udaranya saya dingin sekali. Sudah 6 derajat di bawah 0 pada waktu saya di sana. Dan tulang ini rasanya sampai sakit ya karena dingin. Tapi karena hati gembira menerima orang-orang yang bertobat ini. Benar firman Tuhan, hati gembira adalah obat. Dingin yang mencekam juga tidak terasa. Karena kesukaan yang besar. Dan saya yakin kalau Tuhan beri hadiah kepada ibu-ibu, hadiah Natal, minta jiwa famili kita yang belum bertobat. Nah, itu kesukaan yang besar. Kalau terjadi kesukaan yang besar, penyakit kita juga hilang. Karena ada kesukaan yang besar. Tidak ada yang bersuka cita daripada mendapatkan jiwa keluarga kita yang sedang ditangkap oleh iblis, dibebaskan, dan kita klaim sebagai sekarang bersama-sama dengan kita akan terangkat pada waktu perayaan Natal kedua. Yesus datang. Saudara, sungguh indah. Dan oleh karena itu, mari kita renungkan. Apa yang Yesus katakan kepada Zakheus sudah lewat. Tetapi ini adalah firman. Bahkan kalau bisa berdoa, supaya ini menjadi rema bagi tiap saudara. Bagi saya rasa begitu jelas. Ini akan terus menjadi rema dalam hidup saya. Saya harus selamat dengan seisi rumah tangga. Dan minta Tuhan jadikan ini sebagai satu kenyataan dalam hidup kita. Ibu-ibu mau untuk melihat kenyataan ini. Yesus berkata bukan saja kepada Zakheus, Yesus berkata kepada tiap ibu, sebut nama masing-masing. Yesus berkata kepada saya, Pak Gana, hari ini keselamatan ada dalam rumah ini. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati firman ini, membuat kita rindu untuk sungguh berbeban untuk menyelamatkan keluarga kita. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 ayat 9 30, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan Yesus kasih kuk, kasih beban kepada ibu-ibu sekalian.
Pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang menyenangkan, ringan, menyenangkan. Kalau orang panen, pikul padi, betapapun padi itu berat, dirasa ringan. Bahkan orang yang pikul padi tidak pernah jalan biasa, lari, enak. Meskipun beban, tetapi menyenangkan karena panen. Meskipun beban, tidak berat. Buktinya dia lari-lari malah, senang. Ya. Dan kuk yang dipasang sekarang ialah kuk menyelamatkan seisi rumah. Senang, menyenangkan, dan tidak berat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa supaya firman yang Engkau ucapkan kepada Sakius dulu akan juga Engkau ucapkan kepada masing-masing kami yang hadir dalam persekutuan ini. Kami rindu seisi rumah kami diselamatkan. Terbayang di depan kami kedatangan-Mu yang kedua kali. Terbayang di depan mata kami hari pengangkatan, di mana orang-orang akan diangkat. Orang-orang kudus-Mu yang Engkau selamatkan akan diangkat. Tapi bagaimana perasaan kami kalau kami pada waktu itu melihat keluarga kami sebagian tertinggal, apalagi anak yang kami kasihi atau suami yang kami kasihi? Bagaimana perasaan kami, Tuhan? Kami tidak mau dan kami tidak mampu membayangkan sedihnya. Karena itu kami sekarang harus berusaha secara sungguh-sungguh untuk membuat seisi rumah kami diselamatkan oleh Tuhan. Beri kami usaha, beri kami doa, beri kami kuasa, beri kami kemampuan, beri kami hikmat, supaya kami mampu membawa setiap anggota keluarga kami yang belum bertobat sampai hari ini boleh bertobat kepada Tuhan. Supaya kami siap merayakan Natal dengan sesungguhnya. Bukan perayaan sandiwara, melainkan perayaan yang benar. Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan saya berdoa supaya tiap ibu yang hadir pada saat ini, Tuhan, beban sudah ada. Berikan sekarang hikmat dan kuasa untuk mengalami, untuk mengatasi, untuk melaksanakan amanat-Mu. Kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan berikan juga perlengkapan. Beri Roh Kudus kepada tiap kami memampukan untuk memiliki cara-cara tertentu, hikmat tertentu untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami ingin, tetapi bagaimana caranya? Berikan kami hikmat, berikan kami pelajaran, berikan kami hal-hal yang menjadi petunjuk Tuhan, supaya kami berhasil. Kalau Tuhan berkata bersama aku kamu dapat, kami mau bersama Tuhan sekarang. Terima kasih Tuhan. Saya memberkati setiap ibu yang hadir, setiap saudara yang hadir, setiap keluarga yang kami wakili. Tuhan, kami mengundang Engkau masuk ke rumah tangga kami masing-masing. Dan Tuhan, kalau Engkau menawarkan diri kepada Sakius, aku mau menumpang di rumah-Mu. Sekarang kami yang menawarkan kepada Engkau Tuhan, masuklah ke rumah tangga kami. Tinggallah, menginaplah di rumah tangga kami. Dan biarlah terjadi keselamatan di rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Pakai setiap anak-Mu yang hadir sekarang. Dikuatkan sesudah mendengar firman. Dan kekuatan ini bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk memuaskan diri sendiri. Melainkan untuk dipakai menyelamatkan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati keluarga masing-masing. Berkati usaha-usaha. Perusahaan-perusahaan kecil besar. Berkati supaya dengan demikian kami dapat sungguh melihat kasih-Mu adalah kasih yang sempurna. Berkati pengurus supaya mereka makin memberikan semangat untuk setiap anggota sungguh-sungguh merebut anggota keluarga di tangan iblis dan dari program-program iblis yang akan datang yang ingin menghancurkan rumah tangga. Terima kasih Tuhan, berkenanakan doa kami. Kami ucapkan syukur dan kami sudah sambut firman ini. Kami bungkus dengan darah-Mu supaya tidak dicuri oleh burung-burung iblis, melainkan akan masuk di hati kami dan dia akan bertumbuh. Dan dia akan memberi motivasi selalu kepada kami. Ingatkan kami, tidak lengah. Dan kami akan setia sampai Tuhan membuat langkah kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.